Belanda tidak membunuh Sultan Ageng. Dia tidak menembak, dia tidak meletuskan meriam kepada Sultan Ageng, tapi dia tengok ini kekuasaan bisa dipecah dengan satu lagi. Siapa dia? Sultan Haji. Lalu kemudian dia adakan politik belah bambu. Bagaimana orang membelah bambu? Satu diinjak, satu diangkat ke atas. Lagi-lagi adu domba. Umat Islam tidak bisa diadu domba. Kenapa? Karena domba sudah disembelih waktu Idul Adha. Betul? Tumbang kekuasaan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan Sumatera? Sumatera dia tidak bisa masuk. Orang Aceh tak mudah untuk diadu domba. Dia melihat payah untuk masuk menembus kerajaan yang disebut dengan Serambi Mekah, karena awal masuk Islam ke sana melalui seorang sultan bernama asli Mera Selu, sampai akhirnya dia mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Orang Aceh menggelarnya Al-Malik As-Saleh, Al-Malik Raja As-Saleh, Saleh, Al-Malikus Saleh, Raja yang soleh. Susah orang Sumatera menyebutnya Al-Malikus Saleh. Siapa dia? Malikul Saleh. Bagaimana cara mereka menembus Aceh? Dia tak dapat mengadu domba, maka dia suruh salah satu orang Belanda belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di sana dia jumpai ulama-ulama Nusantara yang hebat. Dia pura-pura belajar kepada seorang ulama dari Nusantara, asli putra daerah dari Nusantara, bernama Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, karena berasal dari Banten, bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau adalah berasal dari negeri kita. Kita bangga sebagai orang Nusantara. Kita tidak level kandang, bukan jago di kampung, sampai ke kota Makkah. Lalu kemudian ada di antara putra Pulau Sumatera ini yang menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabau, Bukit Tinggi nama negerinya. Pura-pura lah ini Abdul Ghafur belajar. Setelah itu dia pulang masuk ke Aceh, mengobok-obok melalui ikhtilaf agama, diadu domba antar ulama, diadu domba antar tokoh masyarakat. Akhirnya pintu celah Belanda masuk ke dalam. Setelah itu dia kembali ke negerinya Amsterdam, mati sebagai orang terlaknat. Namanya kembali kepada agama yang lama, kembali kepada nama yang lama. Siapa itu Abdul Ghafur? Dia adalah Snok Hur Gronye. Ingat peristiwa yang terjadi di Sulawesi, peristiwa yang terjadi di Cirebon, peristiwa yang terjadi di Aceh, sebelum ada medsos, sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Instagram, sebelum ada YouTube, mereka sudah bisa mengotak-atik, mencabik-cabik hati, jantung, kepala kita bisa rusak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Mereka bisa menyebarkan pemikiran itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu jangan lagi pakai Facebook, jangan lagi pakai YouTube. Silakan pakai YouTube, tapi YouTube yang dipakai channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan pakai Facebook, tapi Facebook yang mengandung isi bukan adu domba, bukan politik belah bambu, bukan menyebarkan isu, bukan tempat bertebaran tumbuh suburnya hoax, tapi yang menebarkan dakwah rahmatan lil alamin, mencerdaskan umat. Wahai anak bangsa, dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kalaupun kau bukan orang seagama denganku, tidak seakidah denganku, tapi tentu kita orang yang amat sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Cukup sudah. 350 tahun selesai. Datang episode yang kedua, lebih kejam, lebih menyakitkan, lebih mengerikan. Jepang 3 tahun setengah, sampai akhirnya
datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meledak Hiroshima dan Nagasaki. Kita pun memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak pernah bangga dengan meriam, kita tidak pernah bangga dengan tank, kita bangga menyebut nama Allah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, apa kita katakan? Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Siap jaga NKRI? Ya. Langsung datang kamera dari atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan kebersamaan kita malam ini, berkat doa orang-orang soleh, Indonesia tetap kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah.